Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ananda hebatku yang soleh dan juga solehah. Sampai dengan hari ini masih Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Nikmat kemewahan yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Namun nikmat ini nikmat paling dasar yang sering sekali tidak kita sadari. Padahal nun entah sudah dekat atau sebentar lagi, pastilah malaikat Israel sudah memegang jadwal kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Dan bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Karenanya, duhai ananda, mari kita sama-sama belajar mensyukuri nikmat hidup ini, agar kematian bukan hanya tentang ketakutan, berpisah saja, akan tetapi tentang jadwal keberangkatan yang mungkin tak sama, namun insya Allah akhirnya akan kembali bersua di surganya. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillah ya. Baik, hari ini kita masih membahas tentang pelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Nah, kali ini bahasannya adalah tentang macam-macam hari kiamat. Nah, masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Rukun iman keberapa? Ayo. Yes. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Wajib hukumnya bagi kita meyakini kedatangan hari kiamat, meskipun satu-satunya yang tahu persis kapan kedatangan kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ayo persiapkan bekal dengan sebaik mungkin. Nah, ananda, ternyata ya, menurut kejadiannya, kiamat dibagi menjadi dua macam. Apa saja itu? Nah, kiamat itu yang pertama ada namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, yang pertama. Untuk yang kedua ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Yang kedua ya. Nah, kita mulai bahas dari yang pertama. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam atau makhluk. Contohnya peristiwa gunung meletus, peristiwa longsor, peristiwa banjir, tsunami, segala macam bencana, bahkan kematian seseorang, termasuk juga kiamat sugro untuk orang tersebut. Nah, kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Sebenarnya kiamat kubro itu jauh lebih mengerikan. Namun, tidak seorang pun yang mampu membayangkannya. Kita hanya bisa meraba-raba sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca betapa mengerikannya gambaran kiamat di surat Al-Qari'ah. Nah, ini cuman ilustrasinya.
Nah, jadi apa bedanya kiamat sugro dengan kiamat kubro? Dari tayang tadi, pertama, kiamat sugro adalah peristiwa rusaknya sebagian alam atau wafatnya sebagian manusia. Meskipun kematian satu orang itu juga termasuk kiamat sugro bagi manusia itu sendiri. Sedangkan kiamat kubro merupakan hari akhir yang sesungguhnya, di mana alam semesta akan hancur beserta seluruh makhluk di dalamnya secara total. Kedua, kiamat sugro dapat terjadi berkali-kali. Sedangkan kiamat kubro hanya akan terjadi sekali sebagai bentuk berakhirnya kehidupan dunia untuk kemudian berlanjut ke alam akhirat. Allahu a'lam. Peristiwa hari akhir atau ini merujuk ke kiamat kubro termasuk peristiwa as-sam'iyat. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut belum pernah kita lihat. Hanya kita dengar dan beritanya dari Allah dan Rasul yang dimuat di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam Al-Hadis. Namun demikian wajib bagi setiap muslim untuk meyakini hal-hal as-sam'iyat ini. Baik mengenai malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, adanya qada dan qadar, alam kubur, surga neraka, pahala, termasuk juga peristiwa hari akhir. Demikian ya. Banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.